Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Nur Nafia. Kali ini saya akan membahas terkait materi deep learning untuk memprediksi hasil panen padi. Di sini publikasinya sudah saya lakukan di Jurnal Informatika Pengembangan IT. Jurnal ini nanti linknya saya taruh ya di kolom komentarnya YouTube. Silakan nanti kalau mau mendownload dan membaca secara detail. Yang pertama yang mau saya sampaikan adalah data untuk yang digunakan ini panen padinya adalah data saya kumpulkan secara kolektif melalui Google Form. Saya tampilkan Google Form-nya. Di sini kenapa kok hanya Kabupaten Lamongan? Karena mahasiswa yang saya mintai tolong ya, ini adalah mata kuliah kecerdasan buatan, terus saya meminta mahasiswa, tugasnya adalah mengumpulkan data hasil panen padi di daerah masing-masing, mulai dari mahasiswa A sampai seluruh kelas yang saya ajar kecerdasan buatan. Nah, satu mahasiswa saya suruh mengumpulkan 5 baris data yang berbeda-beda antara satu orang dengan satu orang yang lain. Kemudian, apa saja yang saya pertanyakan, di artikelnya juga sudah ada saya sampaikan, tapi saya mau menyebutkan lagi bahwa yang saya gunakan untuk variabel input, yaitu luas tanah, atau luas yang dipakai untuk menanam padi, kemudian jarak tanam padinya dalam satuan sentimeter, kemudian jenis padinya, berapa kali memupuk padi, jenis pupuknya, dan hasil panennya dalam satuan kuintal. Data yang saya kumpulkan ini totalnya seluruhnya adalah sekitar 390. Tapi setelah saya olah dan saya lakukan, misalkan ada yang variabel A misalkan atau variabel C misalkan, itu yang ada yang kosong saya buang aja. Karena memang saya tidak yakin ini datanya nanti kalau saya gunakan bisa bagus atau enggak, seperti itu. Sehingga saya lakukan perbaikan dulu atau saya olah dulu. Nah, data-data tersebut ada yang dalam bentuk teks, ada yang dalam bentuk angka, ya. Sehingga saya ada proses melakukan konversi dulu. Jadi variabel yang saya gunakan di sini sudah saya sampaikan. Mohon maaf ya, agak kecil-kecil. Di sini saya menyampaikan bahwa variabel yang saya gunakan sebagai variabel inputan, jadi nanti diinputkan ini baru bisa memprediksi ya, ceritanya seperti itu. Bukan mau memprediksi berapa bulan ke depan, berapa 1 tahun ke depan, atau bulan Mei berapa prediksinya, bukan ya. Tapi di sini memprediksinya berdasarkan inputannya. Inputannya adalah luas tanah, jarak tanamnya dalam satuan sentimeter, jenis tipe padinya, kemudian berapa kali melakukan pemupukan, jenis pupuknya apa, terus variabel outputnya atau yang digunakan untuk menghasilkan targetnya, intinya variabel outputnya adalah hasil panen padi. Jadi variabel outputnya adalah angka kontinu ya. Di sini saya menggunakan 2 arsitektur ya, yang saya gunakan 2 arsitektur karena deep learning ya, ini saya sampaikan di sini. Nah, arsitektur yang pertama yaitu variabel inputnya 5 di layer input, kemudian layer hidden yang pertama 14 node, layer hidden kedua 28 node, dan layer output 1. Di sini layer output 1 node ya, karena prediksi angka kontinu ya. Tapi kalau nanti klasifikasi jangan gunakan hanya 1, dilihat kelasnya ada berapa nanti atau targetnya ada berapa. Maaf ya, ada iklan. Nah, kemudian kemudian arsitektur yang kedua yaitu sama ya, variabel inputnya ada 5, jumlah node-nya, kemudian layer hidden pertama 12 node, layer hidden kedua 24 node, dan layer outnya tetap sama 1. Nah, tadi saya menyampaikan bahwa variabel-variabelnya ada yang teks, ada yang angka.
Sehingga saya konversi. Variabel yang ada teks yaitu jenis padi. Jenis padi kalau di sini ada yang tulisannya serang, ada yang 64, ada yang 32. Nah, itu saya konversi, saya kelompokkan langsung kayak gini. Serang, karena yang paling banyak itu serang, saya konversi jadi 1. IR 64, langsung saya konversi jadi 2. IR 32 saya konversi jadi 3. IR 42 saya konversi jadi 4. Dan yang lainnya langsung nanti saya konversi 6. Kalau hibrida, ada jenis hibrida yang jumlahnya juga lumayan banyak, saya konversi 5. Ini untuk yang teks jenis padi, saya konversinya kayak gini. Di artikelnya juga sudah saya sampaikan. Kemudian variabel yang ada teks lagi yaitu jenis pupuk. Jenis pupuk di situ berdasarkan yang saya kumpulkan datanya, itu yang paling banyak memang urea, sehingga urea saya konversi jadi 1, ZA saya konversi jadi 2, Konska saya jadikan 3, triple saya jadikan 4, dan yang lainnya, yang jenis lainnya langsung saya konversi jadi 5. Sehingga semuanya langsung berubah jadi angka semua. Ingat, di sini yang sebagai variabel input ada 5, yaitu luas tanah dalam satuan meter persegi, jarak tanam padinya dalam satuan sentimeter, jenis padinya dalam inputan angka, jadi nanti langsung saya konversi, kalau apa serang langsung milih 1, ini apa. Kemudian berapa kali memupuk, ini sudah langsung angka ya. Jenis pupuk, ini aslinya teks tapi langsung saya konversi seperti penjelasan tadi. Ini 5 kolom pertama adalah variabel input. Nah, variabel outputnya atau yang akan diprediksi adalah hasil panen. Sehingga kalau cerita, misalkan saya mau cerita, kira-kira kalau saya mau memprediksi itu gimana ya, berapa ya hasilnya, maka harus tahu kira-kira kriterianya apa. Oh, kalau luas tanahnya sekian, jaraknya sekian tanamnya, jenis padinya ini, terus jumlah memupuknya sekian kali, jenis pupuknya ini, oh ini loh jumlahnya, perkiraannya. Seperti itu. Bukan memprediksi berapa tahun ke depan, atau berapa bulan ke depan, atau bulan apa, berapa jumlah hasil panennya. Bukan seperti itu, tapi berdasarkan variabel input. Ya. Kalau memprediksi berdasarkan variabel input, harus tahu variabel inputnya apa, terus nanti cara mengevaluasi bagaimana. Kalau di sini, saya cara mengevaluasinya menggunakan My, MSE, dan MAPE. Saya scroll ke bawah. Nah, ini saya menggunakan evaluasinya ini, loss-nya, My, MSE, sama MAPE. Terus, kenapa di sini saya masih ada arsitektur yang lain? Saya ini ceritanya membandingkan seperti apa sih kalau di layernya, di layer output, ya, di layer output saya memang hanya menggunakan satu ya, karena di sini prediksi. Tapi di sini saya menggunakan fungsi aktivasi. Oh, ternyata kalau saya menggunakan fungsi aktivasi di layer outputnya, hasilnya sama semua, nilai My, MSE. Nah, seperti ini. Kok bisa ya? Iya, karena hasil aktivasi sigmoid itu hasilnya probabilitas antara 0 sampai 1. Ya, seperti ini. Nah, ini hasilnya. Yang saya blok ini. Berarti yang benar bagaimana? Kalau kita nanti membuat arsitektur untuk memprediksi angka kontinu outputnya, menggunakan metode deep learning ataupun backpropagation, jangan ada fungsi aktivasi. Di sini sudah saya sampaikan juga, tabel 2 menjelaskan bahwa MSE, MAE, dan MAPE dari keempat model mempunyai nilai yang sama karena saya menggunakan fungsi aktivasi sigmoid. Nah, kalau kita tidak menggunakan fungsi aktivasi sigmoid, hasilnya ya beda. Ini saya tampilkan. Ini contoh arsitektur yang layer hiddennya ada 3, ya, layer hiddennya ada 4, maaf. 4, 1, 2, 3. Terus ini. Nah, di sini saya tanpa menggunakan fungsi aktivasi, maka hasilnya pun beragam. Bentar ya. Ke bawah. Nah, ini hasilnya. Lossnya pun beragam. Enggak saklek segitu. Nanti kalau saya menggunakan
fungsi aktivasi. Nah, ini contoh hasil prediksinya kalau saya menghilangkan fungsi aktivasinya. Nah, misalkan bukan seperti yang tadi hanya 1, 0,1, 1 kayak gitu. Ya, jadi harus diingat pada saat kita melakukan prediksi, angka kontinu yang harus diperhatikan adalah, saya tuliskan di line, algoritma deep learning untuk memprediksi angka kontinu. Yang harus diperhatikan adalah di layer output hanya ada 1 node. Kemudian di layer output tidak boleh ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasinya kalau ada nanti hasilnya persis seperti ini nanti. 1, 0 kayak gini persis. Kalau dihilangkan hasilnya ya bagus. Nah, ini hasilnya. Ini nilai MSE-nya, terus hasil prediksinya. Nah, ini contoh hasil prediksinya. Bisa dilihat ya. Tipsnya cukup itu saja. Yang perlu diingat adalah saat kita mau melakukan penggunaan metode deep learning, baik itu deep learning ataupun neural network. Neural network yang saya pakai di sini adalah backpropagation misalkan, atau multi layer perceptron. Maka ini penjelasannya. Terus biasanya saya harus tahu wajib itu variabel inputnya apa, karena ini menentukan jumlah node di layer input. Ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ingat, saat kita mau melakukan penelitian, langkah pertama adalah lihat penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah pernah dikerjakan yang mirip dengan ini tema yang mau kita teliti. Selanjutnya, nanti kita bisa melihat, oh saya mau seperti ini, tapi saya membedakannya di sini. Itu yang dinamakan penelitian atau riset. Mohon maaf sebelumnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.